Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya ibu semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga ibu semua dalam keadaan sehat walafiat serta tetap semangat walaupun kita masih belajar dari rumah. Ibu semua, sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa untuk selalu berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari pelajaran tema 7 subtema 1 pembelajaran 5. Disimak ya video pembelajaran berikut ini. Perhatikan gambar berikut. Ibu dengarkan teks yang akan ibu bacakan berikut ini. Tidak jauh dari tempat tinggal Udin terdapat sebuah peternakan sapi perah. Pemiliknya mengizinkan Udin dan teman-teman untuk berkunjung. Tentu saja Udin dan teman-teman merasa senang. Di peternakan, Udin melihat banyak sapi perah. Ada yang sedang diperah susunya, ada juga yang sedang memakan rumput. Udin diberi teks bacaan tentang susu sapi dan cara pengolahannya. Udin dan teman-teman membacanya bersama-sama. Banyak sekali hasil pengolahan susu sapi. Pengolahan susu sapi. Susu merupakan hasil utama dari sapi perah. Susu sapi segar memiliki daya tahan sekitar 5 jam saja. Susu perlu diolah dengan baik supaya gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja. Pengolahan susu sapi dapat dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Teknologi pangan juga menjaga agar makanan tetap awet. Susu sapi dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan baru. Contohnya adalah yogurt, keju, permen, mentega, hingga es krim. Hasil olahan susu sapi biasanya sangat disukai oleh anak-anak. Dalam proses pengolahan susu sapi, yang paling penting setelah hasilnya adalah cara pengemasannya. Pengemasan produk dapat menentukan daya tahan makanan tersebut. Daya tahan susu yang dikemas dengan plastik biasa akan berbeda dari susu yang dikemas dengan kardus kedap udara. Nah, pada teks tersebut kita telah mempelajari tentang pengolahan susu sapi. Jadi anak ibu, susu sapi yang baru diperah itu hanya bertahan 5 jam saja. Nah, selanjutnya anak ibu silakan kerjakan tugas berikut ini. Apakah manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi? Di sini ibu contohkan. Yang pertama, manfaatnya gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja. Lalu juga bermanfaat menjaga makanan berbahan susu menjadi lebih awet. Setelah itu, pengolahan susu sapi juga bisa menjadikan produk seperti yogurt, keju, mentega, es krim, dan lain-lain. Bahkan, makanan berbahan susu lebih menarik bagi anak-anak. Carilah arti kata berikut pada kamus atau mintalah bantuan kepada orang tuamu. Nah, di sini yang pertama ada kata daya tahan. Daya tahan itu artinya adalah kemampuan bertahan terhadap segala pengaruh dari luar yang dapat merugikan. Lalu teknologi. Teknologi itu artinya metode ilmiah yang mencapai tujuan praktis atau suatu kecanggihan. Lalu pengemasan. Pengemasan itu artinya adalah proses cara pembuatan atau pengamasi. Kedap udara. Kedap udara itu artinya tidak mudah atau tidak dapat memasuki ditembus oleh udara. Serta buatlah kalimat menggunakan kata tersebut. Nah, selanjutnya ayo kita membaca. Keberagaman dalam keseharian. Hari semakin siang, Dayu mengajak Udin dan teman-teman untuk beristirahat sejenak. Di halaman depan peternakan terdapat toko yang menjual berbagai hasil olahan susu. Beni mengajak teman-temannya minum susu. Lani dan Udin menolak ajakan Beni. Maaf Beni, aku tidak bisa minum susu. Aku alergi terhadap susu sapi. Aku sudah membawa air minum dari rumah, ujar Lani. Kalau aku lebih memilih minum yogurt Beni, kata Udin.
Setiap individu memiliki kebiasaan dan kesukaan yang berbeda-beda. Sifat dan ciri setiap individu juga amat beragam. Beragam artinya bermacam-macam. Dengan memahami keberagaman atau macam-macam sifat dan ciri-ciri setiap individu, sifat tenggang rasa dalam diri kita akan terasa. Tenggang rasa artinya tidak dapat menghargai perasaan orang lain. Jadi anak bu, walaupun kita memiliki bermacam-macam perbedaan sifat, kita harus memiliki sifat tenggang rasa dan saling menghormati. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang volume benda. Setelah bermain peran, Benny merasa haus. Dia ingin membeli susu. Benny melihat susu disimpan dalam berbagai macam kemasan. Ada kemasan A, kemasan B, dan kemasan C. Pada kemasan A diisi dengan susu yang terdapat ke dalam kemasan B. Coba Ibu perhatikan, kotak susu pada kemasan A sama dengan 2 kemasan pada kotak yang B. Jadi kotak kemasan A sama dengan 2 kemasan B. Kemudian kemasan A diisi dengan air yang terdapat dalam kemasan C. Nah, volume kemasan A ini sama dengan 4 kotak kemasan yang C tadi. Maka volume A, B, dan C itu berbeda-beda. Kemasan susu merupakan satuan volume tidak baku. Selanjutnya Ibu perhatikan gambar berikut ini. Terdapat gambar botol air yang berbagai macam ukuran di sana. Botol air Udin, Siti, Edo, Dayu, dan Benny. Air di dalam botol air dipindahkan ke dalam suatu gelas. Di sana sudah terdapat batas-batas air, berapa banyak air yang terdapat di dalam botol tersebut. Nah, Ibu perhatikan gambar tersebut. Botol minum milik titik-titik memiliki volume yang paling banyak. Botol milik siapa yang memiliki volume air paling banyak? Botol minum milik Siti. Selanjutnya kita akan membandingkan volume benda. Amati gambar benda berikut. Lingkari gambar yang memiliki volume lebih banyak. Yang mana memiliki volume lebih banyak, Nak, pada gambar tersebut? Ya, yang memiliki volume lebih banyak yaitu galon. Galon lebih besar. Nah, Ibu semua amati gambar berikut ini. Sekarang kita akan mengurutkan kotak susu di atas, mulai dari kotak yang bervolume paling sedikit hingga kotak volume paling banyak. Yang paling sedikit yaitu volume kotak nomor 3, lalu nomor 2, dan nomor 1. Ibu semua, perhatikan gambar berikut ini. Sekarang kita akan mengurutkan mulai dari gelas memiliki volume paling banyak hingga volume yang paling sedikit. Nah, pada gambar tersebut, gelas manakah yang memiliki volume paling banyak? Nah, Ibu semua, terima kasih telah menonton video pembelajaran kali ini. Jangan lupa bereskan buku pembelajaran serta alat tulismu di rumah. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan untuk mengklik like atau tanda jempol, subscribe, serta aktifkan tombol notifikasi loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum.